Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, izinkan Ana Al-Fakir mengupas kali ini tentang fenomena yang mulai ada di Indonesia, terkadang kita jumpai di beberapa jalan, meskipun itu tidak banyak, tentang orang mengenakan cadar. Cadar itu apa? Cadar semacam kain penutup wajah yang menutupi pipinya dan dahinya, yang nampak hanya kedua matanya. Nah, bagaimana pandangan para ulama, bagaimana syariat Islam menjelaskan ini? Ini perlu untuk disampaikan. Karena ada beberapa mahasiswa di beberapa universitas yang mengatakan bahwa cadar itu wajib. Betulkah wajib? Mari kita kupas. Hadirin sekalian, masalah cadar memang termasuk ke dalam permasalahan khilafiyah. Tetapi ingat, khilafiyah di sini khilafiyah yang mudah untuk ditelusuri kebenarannya. Kesunahan cadar itu perkataan yang marju, perkataan yang sangat lemah. Mari kita kupas ya. Kenapa demikian? Karena sebagian besar ulama, jumhurul ulama, mayoritas ulama menegaskan bahwa hukum pemakaian cadar itu bukan wajib, bukan juga sunnah. Ya. Sunnah saja tidak, apalagi wajib. Kecuali bagi perempuan yang dikhawatirkan terjadi fitnah. Perempuan yang dikhawatirkan terjadi fitnah pada dirinya. Fitnah ini seperti apa? Fitnah itu ya, semacam dia diganggu, diperkosa, atau ya semisalnya lah. Perempuan itu menjadi terancam. Nah, apakah itu terjadi di Indonesia? Itu yang menjadi pertanyaannya. Sudahkah ada fitnah semacam itu di Indonesia? Apalagi kalau fitnah definisi Al-Quran. Dalam Al-Baqarah dikatakan 191, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fitnatu asyadu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi apa yang dimaksud dengan fitnah dalam Al-Quran ini? Nah, ini dalam hal agama. Yang dimaksud dalam fitnah dalam Al-Quran ini fitnah pindah agama, pindah keyakinan, fitnah melarang orang untuk memeluk Islam. Al fitnah wal fitnatu asyadu minal qatli. Dan pelarangan, pencegahan, intimidasi, pembunuhan untuk orang memeluk agama Islam itu disebut dengan fitnah. Ya. Fitnah keyakinan bertauhid, itu yang dimaksud dengan wal fitnatu asyadu minal qatli, kata para ulama. Nah, hadirin sekalian, seperti misalkan juga sebagian ulama mengatakan yang dimaksud fitnah ini adalah kecantikan perempuan yang membuat lelaki itu tergoda. Ya. Lelaki itu nafsunya naik atau merasa ya libido seksualnya ini terganggu. Nah, ketika ada perempuan yang sangat cantik seperti itu, memang dianjurkan untuk mengenakan cadar. Namun kesunahan uh, fenomena ini, kesunahan dia mengenakan cadar bukan karena sunnah cadarnya, tetapi kesunahan menghindari kemaksiatannya, menghindari intimidasinya, menghindari fitnah itu, menghindari gangguan itu. Kesunahan menghindari gangguannya, bukan kesunahan mengenakan cadarnya. Adapun dalam kondisi perempuan itu normal, ya, dalam kondisi normal, tentu cadar itu hukumnya hanya boleh-boleh saja, tidak wajib dan tidak juga sunnah. Maka bagi kalangan kaum muslimin, ya, perempuannya dari saudara-saudara kita yang beriman mengenakan cadar, silahkan. Tapi ingat, jangan sampai mengatakan itu wajib. Kenapa? Karena sunnah saja tidak, kata mayoritas ulama. Apalagi bagi orang yang sudah nenek-nenek, sudah tua, ya, sangat tidak dianjurkan untuk memakai cadar. Kenapa? Karena itu bertentangan ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 60. Ya, apa bunyinya? Di sini kita bisa analisa dan bisa kita kupas apa kata Allah Subhanahu wa taala, dan dijelaskan oleh para ulama tafsir, wal qawaidu minan nisa. Itu qawaid minan nisa, perempuan-perempuan yang sudah tua, allati la yarjuna nikah, yang sudah tidak
punya hasrat, sudah tidak pengen nikah lagi, sudah menopause, apa kata Allah? Falaisa alaihinna junahun ayyadona thiyabahunna. Maka tidak berdosa bagi perempuan semacam itu untuk menanggalkan pakaian mereka. Nah, ini kan tajam sekali firman Allah. Untuk menanggalkan pakaian, itu tidak berdosa. Apa ini maksud menanggalkan? Ya tidak berkerudung, tidak menutup hijab. Bukan berarti seluruh pakaiannya dicopot, ditanggalkan, lalu telanjang. Bukan itu maksudnya. Maka tidak berdosa untuk menanggalkan pakaiannya, untuk meletakkan, untuk menaruh pakaiannya. Jadi maksud pakaian kata para ulama tafsir adalah jilbabnya, kerudungnya. Ghairu mutabarrijat, ya, tidak tabarruj, ya, tidak dengan maksud menampakkan perhiasannya. Wa yastah ta'fifna khairul lahunna, dan dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga auratnya, itu lebih utama. Artinya, meskipun orang yang sudah tua, ya sudah nenek-nenek, sudah menopause, sudah tidak pengen nikah lagi, itu dimaklumi, ya, tidak mengenakan kerudung, tapi dia lebih utama pakai kerudung, pakai cadar. Tidak pakai kerudung saja dikatakan oleh Allah, falaisa alaihun alaihinna junahun, maka tiadalah dosa atas mereka. Tidak pakai kerudung bagi yang orang sudah menopause, itu dalam firman Allah ini dikatakan tidak berdosa. Maka memakai cadar itu dipandang berlebihan bagi nenek-nenek, ya, bagi yang sudah tua, ya, dipandang berlebihan. Kenapa? Karena menanggalkan pakaian saja itu, ya, menanggalkan kerudung itu, rambutnya kelihatan misalkan, itu dimaklumi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Jadi memakai cadar itu menurut para ulama tidak wajib, ya, berdasarkan beberapa dalil. Ini perlu kita sampaikan. Jangan sampai hulu, berlebihan dalam beragama, ya. Nanti menjadi fitnah bagi orang barat, bagi orang Eropa, bagi orang yang baru mengenal Islam atau akan mengenal Islam, kok perempuan itu begitu terkungkung, ya, begitu terbatasi, sehingga dia harus ditutup. Bahkan ada hadis-hadis mengatakan ibadah perempuan di rumah itu lebih utama. Itu tidak benar. Itu hadis-hadis dhaif, bahkan maudhu, menurut Imam Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Muhalla. Jadi semua hadis-hadis itu dhaif, bahkan maudhu, yang menyatakan perempuan lebih utama sholat di rumah. Padahal perempuan-perempuan di zaman Nabi, para sahabiah perempuan, itu rata-rata sholatnya di masjid bersama baginda Nabi. Itu banyak hadis menegaskan itu. Dan wajah mereka kelihatan. Wajah mereka nampak. Tapi tidak ada fitnah di zaman Nabi. Dalam fitnah yang dimaksud misalkan gangguan, hari ini, apalagi orang-orang Arab, libido seksualnya relatif lebih tinggi, ya, lebih besar. Apalagi ketika itu zaman bersama masyarakat Muslim jahiliyah, dididik oleh baginda Nabi. Jadi libido manusia itu berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, menurut beberapa informasi, bahwa libido seksual beberapa suku atau kabilah ini lebih tinggi karena budaya tradisi yang berbeda, karena makanannya yang mungkin berbeda, daging kambing, susu, ya, daging unta yang proteinnya begitu tinggi. Nah, di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beberapa dalil yang menegaskan bahwa cadar itu tidak wajib, juga tidak sunnah. Di sini dikatakan firman Allah, ya, dalam surah An-Nur ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna, dan katakan bagi kaum perempuan, ya, untuk menundukkan pandangan, wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kehormatannya, kemaluannya, farajnya, wala yubdina zinatahunna, dan tidak menampakkan perhiasannya illa ma zahara minha, kecuali yang nampak darinya. Nah, yang apa itu kecuali yang nampak, yang boleh diperlihatkan, yang boleh kelihatan, itu sudah rampung dan sudah jelas oleh para ulama. Yang dimaksud adalah wajah, lalu tangan, pergelangan tangan, sampai ibu jari, bahkan dalam mazhab Hanafi dikatakan mata kaki ke bawah. Itu anggota tubuh perempuan yang biasa nampak.
Bahkan di zaman Nabi seperti itu. Maka kalimat di sini katakan wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Bagi kaum perempuan juga diminta untuk menundukkan pandangan, ya, menjaga perasaannya. Sama dengan lelaki, firman yang sama. Lelaki dikatakan yaghuddu min absarihim, hendaknya menjaga pandangannya. Nah, lelaki diminta untuk menundukkan pandangan, itu salah satu indikasi dan bukti bahwa kaum perempuan ketika itu wajahnya terbuka. Maka perintah yang sama, perempuan disuruh menundukkan pandangan, lelaki disuruh menundukkan pandangan. Kalau ketika lelaki disuruh menundukkan pandangan, perempuannya bercadar, maka firman Allah ini, kata para ulama tafsir, tidak berguna. Padahal perintah menundukkan pandangan karena wajah perempuan kelihatan. Itu satu. Yang kedua, kalau lelaki disuruh menundukkan pandangan dari perempuan, perempuannya pakai cadar, berarti sama dong. Ya. Kiasnya, kalau perempuan disuruh menundukkan pandangan, lelaki juga harusnya pakai cadar, pakai penutup wajah, agar perempuan nggak ngelihat wajah laki-laki. Tidak begitu, hadirin sekalian. Maka menundukkan pandangan ini salah satu indikasi, ya, bahwa wajah di zaman Nabi ketika itu terbuka. Karena kalau tertutup, buat apa menundukkan pandangan? Menundukkan pandangan, menghindari pandangan dari apa? Nah, maka yang dimaksud dengan kembali kepada firman Allah, illa ma zahar minha, kecuali yang biasa nampak dari perhiasan perempuan. Ini kata para ulama sahabat, ulama tabi'in, semisal Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sa'id Ibnu Zubair, Makhul, Ikrimah, Atha, dan lainnya. Juga imam-imam mazhab, ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama tafsir terkemuka bahwa yang dimaksud illa ma zahara minha adalah wajah, ya. Kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan, itu biasa nampak, baik bagian depan maupun bagian belakangnya. Bahkan juga kedua kaki bagian bawah sampai atas mata kaki. Jadi mata kaki ke bawah menurut mazhab Hanafi yang demikian. Kalau dalam mazhab Syafi'i, wajah dan telapak tangan yang, ya, biasa nampak, yang boleh kelihatan. Nah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah ini, ulama-ulama beliau itu ulama tabi'in, ya, hadirin sekalian, ketemu sahabat. Jadi ilmunya dekat dengan baginda Nabi, pengetahuannya mendalam, hadisnya, tafsirnya. Jadi menurut mazhab Hanafi, kedua kaki perempuan hingga atas mata kaki bukanlah aurat, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Makanya kalau kita pernah tinggal di Timur Tengah, alhamdulillah, Ana Al-Fakir dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pernah tinggal di Timur Tengah kurang lebih 11 tahun. Bagaimana melihat mereka ibadah? Mereka perempuan Arab ini, khususnya di Mesir, di Syria, di Libya, ya, yang bermazhab Hanafi, itu kalau mereka habis belanja, ya, dari pasar, membawa kresek belanjaannya, mereka mampir di masjid, sholat dengan menggunakan pakaian yang mereka kenakan saja. Telapak tangannya kelihatan dari pergelangan sampai sini, ya, sampai ujung jari, mata kaki ke bawahnya kelihatan, dan mereka sholat dengan pakaian itu. Karena dalam mazhab Hanafi, mata kaki ke bawah bukan aurat. Beda dengan kita mazhab Syafi'i, ya, dalam sholat mata kaki ke bawah aurat, termasuk di luar sholat. Jadi aurat di luar sholat maupun di dalam sholat dalam mazhab Syafi'i itu sama, tidak ada bedanya. Orang yang mengatakan bahwa wajah itu bukan aurat di dalam sholat, itu perkataan orang-orang yang jahil, hadirin sekalian. Itu mengada-ngada. Tidak dikatakan dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Itu sudah dibantah oleh para ulama yang mengatakan, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wajah itu aurat di luar sholat, di dalam sholat tidak. Itu keliru. Sudah jelas pandangan ulama. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang bisa kita kupas tentang pandangan mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi, hadirin sekalian, beliau berkata dalam kitabnya, ya, dalam Hasyiah Ibnu Abidin, dikatakan tuqaddam aidan fi surut, taqaddama, ya, taqaddama aidan telah dijelaskan di sini, taqaddama telah ada, telah terdahulu, fi syurutis sholati dalam syarat-syarat sholat,
Sini annal qadamain laisa auratan, bahwa kedua mata kaki, ya, annal qadamain, kaki, ya, dua kaki ini, mata kaki ke bawah khususnya, laisa auratan alal mu'tamad, bukan aurat berdasarkan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat ya dalam mazhab Hanafi. Juga menurut mereka dalam pandangan para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis, annal qadamain laisa auratan alal mu'tamad, ya, bukanlah aurat kata mazhab Hanafi. Alal mu'tamad, yang sangat mu'tamad, yang sangat kuat, yang bisa dijadikan pegangan. Intah, selesai. Sependapat dengan uh, pendapat atau pandangan Imam Abu Hanifah dalam masalah aurat perempuan ini. Termasuk juga Imam Sauri mengatakan begitu. Jadi ada dulu mazhab Sauri, karena pengikutnya habis, hilang, punahlah mazhab ini. Tapi pandangan-pandangan mazhab Sauri masih termaktub, masih tertulis dengan rapi dalam kitab-kitab para ulama. Termasuk Imam Al-Muzani mengatakan demikian. Yang kedua, hadirin sekalian, Al-Quran menegaskan bahwa wajah bukan aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna, kata Allah. Tidak halal bagimu wahai Nabi menikahi perempuan-perempuan yang sesudah itu, perempuan-perempuan sesudah itu, ya. Jadi tidak halal bagi Nabi menikahi perempuan-perempuan setelah itu, dan tidak boleh, ya, mengganti mereka dengan istri-istri yang lain meskipun kecantikan perempuan itu menarik hatimu. Nah, di sini kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kamu miliki, dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Di sini kata illa ma malakat yaminuka wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Maka yang dimaksud dengan walau a'jabaka husnuhunna, kata para ulama, ya, ulama fikih maupun ulama tafsir, walau a'jabaka husnuhunna, meskipun kecantikannya menarik hatimu. Nah, ini apa yang dimaksud kecantikan, apa yang dimaksud husnuhunna? Ulama sepakat bahwa arti dari kata husnuhunna adalah kecantikan wajah perempuan. Ya. Walau a'jabaka berarti ketika mengagum, terkagumi. Itu karena melihat, memandang. Artinya wajah perempuan kelihatan. Kecantikan wajah perempuan. A'jabaka, menarik hatimu. Ya. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa wajah itu bukan aurat. Kenapa? Karena di zaman Nabi dan Al-Quran menegaskan itu. Yang ketiga, hadirin sekalian, hadis sahih. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Juga diriwayatkan oleh imam-imam hadis lain, semisal Imam Malik, Imam Abu Daud, ya, Imam Ad-Darimi, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Banyak sekali riwayat ini, ya, menegaskan bahwa, ya, redaksinya cukup panjang. Haddatsana Abul Yaman, akhbaran Syuaib, dan sekian. Di sini saya potong saja. Di sini dikatakan dari Ibnu Abbas, ya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, di sini dikatakan oleh Ibnu Abbas qal, ardafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fadl bin Abbas. Nabi membonceng, ya. Ya, Nabi membonceng Fadl yauman nahar, pada hari Idul Adha, hari kurban. Khalfahu, di belakangnya, ala ajuzi rahilatihi, ya, naik kendaraan, ya, di bagian belakang bonceng bersama Fadl. Wa kana al-Fadl rajulan wadian. Fadl ini adalah lelaki yang tampan, wadi, ya, yang apa namanya, ganteng, rajulan wadian. Fawaqafan Nabi, lalu Nabi berhenti bersama Fadl, ya, di atas kendaraannya, ya. Jadi katakan linnasi, di hadapan orang-orang, yuftihi, memberikan ajaran agama, memberikan fatwa. Wa akbalat imra'atun, lalu datang seorang perempuan menjumpai baginda Nabi di depan keramaian itu, di hadapan banyak orang, min Khos'am, jadi Bani Khos'am, wadi'atun, juga cantik. Jadi selain apa namanya, Fadl ini tampak, perempuan yang bertanya juga sangat cantik.
tastafti, ya, bertanya, minta fatwa, bertanya hukum agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatahfiqu al-fadl yanzuru ilaiha. Maka Fadl itu tafiqal fadl, memandangi terus. Wajabahu, dan membuat dia takjub, ya, terkagum-kagum, ya, husnuha di sini dikatakan yang membuat Fadl itu tafiqa, ya, memandangi terfana itu apa? Husnuha, ya, husnuha, kecantikan perempuan itu. Faltafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal fadl yanzuru ilaiha. Nabi menoleh ke Fadl, ngelihat padahal lagi memandangi dengan terkesima perempuan yang cantik itu. Yanzurilah. Pak akhlafa biadi. Lalu Nabi melengosin, ya, melengosin wajah Fadl. Ya. Pak akhoda bidaqanil Fadl. Nabi apa namanya? Ini menolehkan janggut Fadl. Fa'adala wajhahu, hingga wajahnya belok gitu. Wajahnya berpaling. Ani nazar ilaiha, dari memandangi perempuan Bani Khos'am yang sangat cantik itu, yang wadiah. Faqalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, inna, ya, menjelaskan inna faridatullah fil hajj ala ibadat, menjelaskan tentang pertanyaan perempuan itu tentang ibadah haji, ya. Nah, di sini hadirin sekalian, Fadl itu apa namanya? Kesima memandangi perempuan yang sangat cantik, wadiah, bertanya di tengah keramaian tentang ibadah haji. Nah, hadirin sekalian, dari sini bisa kita pahami bahwa perempuan di zaman Nabi tidak bercadar. Kan yang cantik sekalipun, yang membuat Fadl terpana, terkesima, itu tidak pakai cadar. Nah, ada hari ini mohon maaf, silahkan pakai cadar boleh. Tapi ada perempuan yang mohon maaf, cantik pun tidak, bahkan nenek-nenek dia pakai cadar. Apa kepentingannya coba? Ajaran siapa yang dia kenakan itu? Ini mohon maaf, ya, agar tidak tersinggung saya mohon maaf. Silahkan, ya, perempuan yang cantik dan tidak cantik pakai cadar, silahkan. Yang tua juga kalau mau pakai cadar, tapi jangan sampai meyakini itu adalah sunnah Nabi. Pertanyaannya, nenek-nenek pakai cadar buat apa? Sunnah kan? Saya meyakini, saya berprasangka, sepertinya nenek-nenek itu meyakini pakai cadar itu sunnah, kan mungkin wajib. Siapa yang mengatakan itu? Dia pakai cadar padahal dia sudah tua. Hadirin sekalian. Nah, ini tentang hadis Nabi, ya, dalam hadis sahih, ya, ini hadis sahih hadirin sekalian, tentang cadar, ya, tentang Bani Khos'am menggunakan cadar. Ini bisa kita jumpai dalam hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, dan hadis-hadis lainnya. Berikutnya hadirin sekalian, kita kupas, ya, ya, pandangan para ulama. Jadi hadis barusan menginformasikan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan cadar kepada perempuan yang ada di depannya itu. Padahal sangat cantik, padahal sampai terkesima. Perempuan dari Bani Khos'am ini sangat cantik dan membuat banyak orang, salah satunya Fadl, terpana. Bagaimana dengan perempuan yang maaf cantik pun tidak, sudah tua, ya, tentu lebih tidak dianjurkan lagi untuk pakai cadar. Sejalan dengan surah An-Nur tadi ayat 60. Di sini dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam syarahnya, qala Ibnu Battal fi hadis al-amru bighadil basar khasyatal fitnah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil perkata Ibnu Battal, muqtadahu annahu idza aminat al-fitnah lam yamtani. Jadi kata Ibnu Battal, dalam hadis ini adalah perintah untuk menundukkan pandangan sebagai pencegah fitnah. Muqtadahu, sini katakan maksudnya, di sini katakan fil hadis al-amru bi ghadil basar khasyatal fitnah. Menutup, ya, menundukkan ghadil basar, menundukkan pandangan sebagai pencegah fitnah. Muqtadahu, maksudnya, sini dikatakan muqtadahu, maksud dari itu adalah idza aminat al fitnah lam yamtani, jika tidak ada fitnah maka tidak ada larangan untuk melihat wajah perempuan, kata Ibnu Battal. Qal, ya, dia berkata wa yu'ayyidu annahu sallallahu alaihi wasallam yuhawwilu wajhal fadl, di antara
yang menegaskan itu, memperkuat itu adalah bahwa Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam yuhawil, berupaya, ya, wajah fadl itu, ya, sini dikatakan lam yuhawil, tidak berupaya. Ini diperkuat dengan sikap baginda Nabi kita yang mulia yang tidak memalingkan wajah fadl pada awalnya. Gitu. Pada awalnya tidak dipalingkan, tapi karena ngeliatin terus baru dipalingkan. Sampai padahal mulai tertegun dan terkesima. Ya. Di sini katakan hatta admana nazar ilaiha li'ajabihi biha fa khasyal fitnatu alaihi. Tuh. Sini katakan oleh Ibnu Battal, hatta admana, ya, sampai padahal mulai tertegun dan terkesima melihat perempuan cantik tersebut sehingga dikhawatirkan ada fitnah. Jadi sekalian. Jadi adanya perintah untuk menundukkan pandangan berarti wajah perempuan ketika itu terbuka. Jika tertutup maka tidak akan ada perintah untuk menundukkan pandangan. Ini menunjukkan wajah kaum perempuan di masa Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam memang terlihat tidak bercadar. Nabi juga bersabda, ya, di sini tegas bahwa wajah itu bukan aurat. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Apa? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, di sini dikatakan Siti Aisyah, anna Asma binti Abi Bakar, bahwa Asma adiknya Siti Aisyah, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu wa anha, dakhalat ala Rasulillah, masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaiha thiyabun riqaq, dan dia pakai pakaian tipis. Fa'arada anha, ya, jadi pakai pakaian tipis raqiq, lalu Nabi berpaling darinya, ya. Fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, dan Nabi bersabda, ya Asma, wahai Asma, al mar'atu idza balagat al mahidha, perempuan itu kalau sudah haid, ya, telah balik, ila balagat al mahid, wanita itu jika telah balik, ya, telah haid, lam tasih, lam tasluh, ya, tidak boleh ayyura, nampak, dilihat darinya, illa hadza, tidak boleh dilihat darinya, illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Nabi menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangan. Wa asyara ila wajhihi, Nabi menunjuk kepada wajahnya, wa kafaihi, dan telapak tangannya. Itu petunjuk perintah langsung dari baginda Nabi yang menegaskan perempuan kalau sudah balik, sudah haid, sudah dewasa, tidak boleh nampak, tidak boleh kelihatan dari perempuan itu kecuali wajah dan telapak tangannya. Pertanyaannya, di mana perintah Nabi untuk menutup wajah? Nggak ada, hadirin sekalian. Satu pun nggak ada. Sampai ngubek-ngubek kita buka kitab-kitab fikih para ulama, ngubek-ngubek nyari menganalisa ayat-ayat suci Al-Quran sampai ribuan hadis, nggak bakalan ketemu. Tidak ada satupun hadis Nabi yang memerintahkan untuk pakai cadar. Ada justru Nabi melarang cadar. Yang ada itu. Lalu berikutnya hadirin sekalian, ijma ulama bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat. Mohon didengarkan bagi kaum perempuan yang mengatakan bahwa cadar itu wajib atau sunnah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami telah menukil ijma ini dalam dua kitabnya, Al-Fatawa Al-Kubra dan kitab Hasyiah Syarah Al-Idah li An-Nawawi. Lebih dari 38 kitab karya para ulama besar, ya, lebih dari 38 kitab karya para ulama besar Islam menyatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat. 38 kitab, hadirin sekalian. Itu yang berjilid-jilid, itu tidak dihitung jilidan-jilidannya, penjelasan-penjelasannya. Ijma ulama, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, menukil ijma di dalam dua kitabnya. Beliau menukilkan dalam kitab Fatawa Al-Kubra dan Hasyiah Syarhul Idah li An-Nawawi. Berikutnya, yang kelima adalah ada 70 kali lebih, hadirin sekalian, 70 kali lebih disebutkan bahwa kata wajah di dalam Al-Quran. Lebih dari 70 kali, namun tidak ada satupun di situ perintah untuk menutup wajah.
Padahal ketika berbicara tentang wajah, tidak adanya perintah untuk menutup wajah ketika kata wajah disinggung, diungkapkan, dikatakan, tentu bukan hal kebetulan, bukan tanpa maksud. Contohnya dalam ayat Al-Quran dikatakan, "Pawalli wajhaka syatrul masjidil haram." Pawalli, palingkan, arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala tidak menyinggung tentang cadar. Nah, berbicara tentang muka. Berikutnya yang keenam, di antara dalil yang menegaskan bahwa cadar itu bukan wajib, bukan juga sunnah, adalah wajah merupakan alat paling penting dalam berinteraksi dan dalam mengenal identitas seseorang. Hadirin sekalian, bagaimana jadinya jika wajah perempuan tidak boleh dilihat? Ini tentu juga bertentangan dengan perintah Allah untuk saling kenal mengenal di antara laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum." Sesungguhnya kami, aku kata Allah, menciptakan kalian min dzakarin wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum, dan menjadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal, mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui, lagi Maha khabir, ya, lagi Maha mengenali. Nah, di sini lita'arafu, untuk saling mengenal. Kalau tertutup, dari mana kenalnya? Dari sepatunya, dari badannya barangkali yang gemuk, yang ramping. Berapa banyak orang yang gemuk, berapa banyak orang yang ramping, berapa banyak orang yang pakai selop seperti yang sama. Lita'arafu, untuk mengenal. Berikutnya yang ketujuh, hadis kalian, persaksian dari kaum perempuan akan terkendala. Ini kalau perempuan pakai cadar, mukanya matanya doang yang kelihatan, itu terkendala jika wajahnya tidak boleh dilihat. Apalagi ada di beberapa negara yang sampai ditutup semua wajahnya. Nah, ini bagaimana persaksian perempuan itu bisa tahu, itu kan terkendala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang saksi perempuan. Ya, perempuan bisa menjadi saksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini dikatakan, wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Tuh, kata Allah. 4. Fa'in syahidu fa'amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-mauta aw yaj'alallahu lahunna sabila. Apakah ketika perempuan bersaksi itu tidak nampak wajahnya? Tentu ketahuan, bisa dilihat, oh ini si fulana. Nah, kalau dalam kesaksian ini tidak nampak wajahnya, lalu apa manfaatnya dari kesaksian perempuan itu yang identitas pemberi saksinya tidak kelihatan, hadirin sekalian? Yang kedelapan, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan kita untuk senantiasa berwajah ceria dan tersenyum kepada sesama muslim. Perintah ini untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Sesama lelaki dan sesama perempuan. Maka di sini dikatakan, kata Nabi kita yang mulia, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu, ya, fi wajhi akhika, kepada wajah saudaramu, itu sedekah. Kalau perempuan pakai niqab atau pakai cadar, bagaimana bisa ia menjalankan sunnah Rasul ini? Perempuan apa perempuan ketutup wajahnya, misalkan. Lalu senyum, di mana kelihatannya? Padahal tabassumuka, senyummu, ini berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Ya. Perempuan bisa tersenyum kepada perempuan, maka wajahnya terbuka. Lelaki bisa tersenyum kepada lelaki, wajahnya terbuka. Nah, ini menjadi masalah, hadirin sekalian. Lalu yang kesembilan, ya, dalam wajah, ya, dalam sholat, wajah tidak boleh ditutup. Begitu juga dalam ibadah haji ketika ihram. Ini menunjukkan bahwa wajah bukanlah aurat, baik dalam sholat, apalagi di luar sholat. Tidak benar kalau dikatakan mazhab Syafi'i membedakan aurat di luar sholat dan di dalam sholat. Itu tidak benar, hadirin sekalian. Itu dibantah oleh banyak ulama. Nanti bisa kita kupas tentang itu. Yang ke-10, tidak ada dalil yang mewajibkan pemakaian cadar. Yang ada dalil yang mewajibkan menutup aurat. Dalam ibadah haji justru cadar dilarang. Jadi selama ini, sepanjang ini, sampai hari ini, dari orang yang mengatakan
cadar itu disyariatkan. Itu tidak ada perintah untuk mengenakan cadar, yang ada perintah untuk menutup aurat, menjulurkan jilbab. Jadi menggunakan dalil jilbab untuk dalil cadar itu tidak tepat. Ini berlebihan. Ya. Jadi dalil-dalil tentang cadar itu dalil-dalil tentang menutup aurat. Ini tidak tepat. Karena wajah dan telapak tangan ini dalam mazhab Syafi'i, mata kaki ke bawah dalam mazhab Hanafi itu bukan aurat. Nah, ini menjadi masalah, menjadi keliru. Pada cadar itu, ya, kata ulama-ulama Azhar, ada satu kitab, An-Niqabu Adatun, cadar itu budaya. Walaysa ibadatun, dan bukan ibadah. Itu yang menegaskan, menjelaskan, berfatwa itu Syekh Al-Azhar, muftinya, mufti Mesir, ulama-ulama Al-Azhar, menegaskan itu. Yang ke-11, adapun ayat yang sering dijadikan dalil cadar, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il. Wahai nabi, katakan kepada para istrimu, anak-anakmu, perempuan beriman. Sini dikatakan yudnina, menjulurkan, alaihinna, kepada dirinya, min jalabibihinna, dari jilbabnya itu, zalika adna ayyu'rafna, itu lebih mudah untuk dikenali, pada yu'zaina, sehingga dia tidak diganggu, wa kanallahu ghafurur rahimah. Ini perintah pakai jilbab, hadirin sekalian, bukan perintah pakai cadar. Beda jilbab dengan cadar. Ini yang harus dipahami. Jadi Anda jangan zalim, ya, ya, kaum perempuan yang mengenakan cadar pakai dalil ini. Ini namanya zalim, menempatkan sesuatu dalil bukan pada tempatnya. Berikutnya, yang ya ini masih tentang ayat ini. Jadi ini bukan dalil untuk menutup wajah, tetapi dalil untuk menutup aurat. Sedangkan wajah bukan aurat. Ini mohon maaf nih. Ada ulama-ulama salafi yang sering menjadikan ayat atau hadis menutup aurat sebagai ayat hadis atau ayat atau hadis untuk memakai cadar. Ini tidak tepat. Ini namanya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yang dalam definisi fikih itu namanya, atau definisi agama itu namanya zalim. Ini tidak tepat. Maka dikatakan wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, kecuali yang nampak, ya, kecuali yang biasa nampak. Ayat ini tidak berbicara tentang cadar, tetapi berbicara tentang perintah untuk menundukkan pandangan, perintah menjaga kemaluan, perintah untuk tidak membuka aurat kecuali yang nampak saja. Aurat yang nampak tadi sudah kita singgung, ya. Apa kata para ulama Islam, ulama fikih, ya, ulama tafsir, dan utamanya dalam ayat ini adalah perintah untuk mengenakan khimar, yaitu kain kerudung yang menutupi rambut dan dada, jilbab itu. Kalau ayat ini dimaknai sebagai perintah bagi wanita untuk memakai cadar, maka ayat serupa yang berbunyi qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu, ayatnya mirip Bapak Ibu sekalian, cenderung sama. Qul lil mu'minin, katakan bagi lelaki orang beriman, katakan bagi orang beriman yang laki-laki, yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan menjaga kehormatan atau kemaluan mereka, zalika azka lahum, itu lebih bersih bagi mereka. Innallaha khabir bima yasnaun. Sama ayatnya. Ya, wa kullil mu'minat. Sini dikatakan wa kullil mu'minat yaghuddu min absarihim wa yahfazna furujahunna. Wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Ya, sama dengan sini qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazna furujahunna. Sama hadirin, tidak beda. Maka kalau lelaki melihat perempuan pakai cadar karena perintah menundukkan pandangan, maka perempuannya pakai cadar. Maka untuk perempuan untuk menundukkan pandangan, kiasnya, analoginya, kedudukan yang samanya, karena ilat yang sama, lelaki juga harus pakai cadar agar tidak dilihat perempuan. Kan ini tidak benar.
Nggak ada lelaki pakai cadar. Karena perempuan juga di zaman Nabi tidak bercadar. Maka boleh dimaknai sebagai perintah memakai cadar bagi lelaki, hadirin sekalian. Kalau memang perintahnya, karena ayatnya senada dengan ayat yang tadi untuk perempuan tadi. Tentu pemaknaan seperti ini tidak benar. Justru keberadaan ayat ini memberitahukan bahwa wajah kaum perempuan pada saat itu terlihat. Maka kaum lelaki diminta untuk menundukkan pandangannya. Matanya jangan jelalatan. Jangan lihatnya itu ke kanan, ke kiri, jelalatan, melotot, terpana, dan sebagainya, tidak normal. Biasa saja. Tidak perlu dipandangi terus. Kalau wajah sudah tertutup, maka perintah untuk menundukkan pandangan kaum lelaki ini tidak diperlukan lagi. Kalau perempuan wajah sudah tertutup, maka perintah menundukkan pandangan bagi kaum lelaki itu tidak diperlukan lagi. Tidak ada gunanya, kata para ulama. Justru perintah menundukkan pandangan karena wajah perempuan ketika itu terbuka, khawatir ada fitnah, khawatir ada kezaliman terhadap perempuan itu, khawatir lelaki itu terganggu. Nah, ini semacam itu. Yang ke-12, begitu juga dengan ayat berikut ini yang sering dijadikan dalil cadar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Di belakang hijab. Ini bukan dalil cadar, hadirin sekalian. Apabila kalian meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Ini bukan dari belakang cadar. Mintalah dari belakang pintu. Gitu. Zalikum atharu likulubikum, itu lebih bersih bagi hati kalian, ya, perasaan kalian yang ketemu istri-istri Nabi. Wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah. Maka tidak boleh kalian menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini wala an tankihu azwajahu min ba'di, menikahi istri-istri Nabi setelah Nabi. Selamanya itu tidak dibolehkan. Inna zalikum kana 'indallahi 'azima, sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Jadi ayat yang dijadikan dalil menutup cadar ini, apabila kamu minta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka minta di belakang tabir, di belakang miwara hijab. Ini dalil katanya istri Nabi bercadar, nggak ada hadis sekalian. Ulama-ulama Azhar, ulama-ulama Mesir menegaskan bahwa tidak ada rekam jejak para istri Nabi sejarahnya dikatakan bercadar. Tidak ada, kata mereka. Kenapa? Ketika Siti Aisyah tawaf lalu menutup wajahnya, itu bukan pakai cadar, kata ulama Azhar. Dan kata para ulama yang lainnya, itu karena Siti Aisyah pakai jilbab yang cukup panjang, lalu diambil helaian ujung jilbabnya, ujung kerudungnya, itu dipakai untuk menutup sebagian wajahnya. Bukan sengaja pakai cadar yang diikat lalu matanya selalu tertutup, wajahnya sebagian besar selalu tertutup kecuali matanya, tidak begitu. Jadi Siti Aisyah sekalipun, apalagi istri-istri Nabi yang lainnya selain Aisyah, tidak dijumpai rekam jejak, ya, mereka mengenakan cadar yang secara sengaja pakai cadar ditutup. Jadi Siti Aisyah tidak pakai cadar. Yang dipakai adalah jilbab yang cukup lebar, yang cukup panjang, ditutup sebagian wajahnya. Begitu juga ketika Siti Aisyah di dalam perjalanan, tidak pakai cadar. Ada lelaki lewat, malu, ditutup sebagian wajah. Dan beberapa perempuan yang bersamanya. Itu riwayat yang ada begitu. Jadi jangan dilebih-lebihkan. Lalu yang ke-13, ya. Maka ayat ini bukanlah ayat yang memerintahkan kaum perempuan untuk bercadar, justru ini adalah perintah untuk kaum laki-laki, bukan untuk kaum perempuan. Jadi ayat ini memerintahkan kaum laki-laki agar jangan melewati batasannya. Jadi ngasih ke isi Nabi itu miwara hijab, dari belakang pintu. Jangan sampai masuk ke kamarnya, ke rumahnya. Maka ini perintah, ya. Ayat ini memerintahkan kaum laki-laki agar jangan melewati batasannya ketika dia bertamu ke rumah seorang perempuan yang suaminya tidak ada di rumah. Itu maksudnya. Maka hendaknya interaksi tamu tersebut dibatasi dengan hijab atau tirai atau pembicaraan antara keduanya di balik pintu. Kenapa? Karena suaminya tidak ada di rumah.
agar hati lebih bersih, tidak ada fitnah, dan keamanan lebih terjaga. Orang nggak ada lakinya, ngapain kita masuk ke rumah perempuan yang nggak ada lakinya? Maka jangan bertamu. Kalaupun terpaksa ngasih, dari belakang pintu, belakang tirai. Berikutnya adalah yang itu maksudnya kata para ulama. Bukan dalil untuk hijab ini maksudnya bukan cadar. Miwarai hijab, masa ngasih di belakang cadar? Mana muat hadirin sekalian? Cadar itu kecil, masa ngasih di belakang cadar? Ini tidak pas gitu. Yang ke-13, ini mohon maaf ya, ada canda sedikit. Yang ke-13, banyak disebutkan pembahasan tentang perempuan dalam Al-Quran, seperti tentang istri, ya, istri-istri Nabi, istri-istri kaum perempuan, saudara perempuan, anak perempuan, tentang ibu, cerita tentang raja perempuan atau ratu, Balkis dan lain sebagainya, manusia suci semisal Siti Maryam. Namun tidak disebutkan satupun di situ bahwa di antara mereka ada yang bercadar. Sejarah mencatat di masa Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat perempuan turut ikut berperang, memanggul senjata seperti sosok Nusaibah dan yang lainnya, yang melindungi Rasulullah dari musuh. Ketika Nusaibah tidak kecadar, hadirin sekali. Kaum perempuan di zaman Nabi yang membantu dalam peperangan, dalam pengobatan, dalam medis, dan sebagian mereka membawa senjata, itu nggak pakai cadar. Yang ke-14, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan umatnya untuk pakai cadar. Seseorang yang dianjurkan untuk pakai cadar oleh para ulama bukan karena kesunahan cadarnya, bukan, tetapi karena kesunahan anjuran untuk menghindari, menjaga dirinya dari fitnah, ya, agar ifah. Jadi bukan karena cadarnya, hadirin sekalian. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kesunahan untuk menjaga dirinya ifah dari fitnah kaum laki-laki, bukan ain cadarnya, ainun niqabnya, bukan. Jika tidak ada fitnah, maka pemakaian cadar tidak diperlukan, tidak dianjurkan. 15. Syariat Islam memerintahkan kaum perempuan untuk membuka wajah dan kedua telapak tangannya. Maka jika cadar diperintahkan, hal ini menimbulkan kontradiksi. Jadi Islam memerintahkan kaum perempuan, ya, membolehkan kaum perempuan, memerintahkan bahkan membuka wajah dan kedua telapak tangannya. Seperti perintah Nabi kepada Asma, ya, binti Abi Bakr, adiknya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Hal ini menimbulkan kontradiksi dalam ajaran agama. Maka itu irasional, mustahil. Yang ke-16, hadirin sekalian, fatwa Al-Azhar Al-Syarif dan fatwa Mufti negara Mesir menyatakan bahwa berdasarkan seluruh dalil yang ada terkait cadar, disimpulkan bahwa cadar hanyalah tradisi, tidak ada sangkut pautnya dengan agama. An-niqabu adatun, bukunya seperti itu. Karya para ulama Azhar, Mufti Mesir, dan ulama-ulama Mesir. An-niqabu adatun, cadar itu budaya, walaisa ibadatun, dan bukan ibadah. Jadi cadar hanyalah tradisi, budaya bangsa Arab. Tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah, ya, dengan agama Islam. Berikutnya yang ke-17, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta nomor 2 tahun 2004. Ya. Fatwa MUI DKI, Provinsi DKI nomor 2 tahun 2004 menyatakan bahwa memakai cadar bagi kaum perempuan, bagi wanita, hukumnya hanya boleh, bukan wajib, bukan juga sunnah. Bahkan pemakaian cadar itu hukumnya menjadi makruh, dibenci. Ya. Makruh, dibenci jika tidak sesuai dengan tradisi masyarakat atau tradisi negara setempat. Hadirin sekalian, cukup panjang pembahasan kita. Ini ada Quran, fatwa Al-Azhar, dan fatwa Mufti Mesir yang menegaskan cadar itu tradisi, ya, bukan perintah agama. Demikian, hadirin sekalian, semoga ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah kedaifan ana al-fakir sendiri. Semoga ini menjadi amal jariah kita dalam
berdakwah, dalam menyampaikan ilmu atau pengetahuan atau ajaran agama yang sedianya didapati, ya diperoleh untuk umat, dan umat mesti mengetahui ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.